Inilah detik-detik bencana banjir bandang menerjang kawasan wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kawasan yang biasanya riuh oleh wisatawan berubah menjadi mencekam akibat derasnya arus banjir bandang. Sejumlah pengunjung pun panik menyelamatkan diri. Banjir bandang terjadi akibat meluapnya debit air di Sungai Gung setelah hujan deras mengguyur lokasi. Petugas pun mengamankan dan menutup sementara area terdampak di Pancuran 13 dan Pancuran 5. Destinasi wisata Guci saat ini aman untuk dikunjungi. Meski kawasan Sungai Gung setiap tahun kerap kali banjir seperti sore kali ini karena curah hujan tinggi, tapi jangan khawatir, saat ini beberapa fasilitas memang masih terdampak. Pancuran 13 atau Barokah ya, dan Pancuran 5 Sedang Sari untuk sementara belum bisa digunakan akibat luapan air sungai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara pihak Guci masih membuka daerah wisata lain yang tidak terdampak banjir bandang. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Waduh, jadi rungkan, nggak ada terbawa arus sungai, sangat deras, sangat sekali. Inilah detik-detik saat rumah warga yang berada di bantaran Sungai Cidadap, Kabupaten Sukabumi ambruk dan hanyut akibat abrasi Sungai Cidadap. Akibat kejadian itu, sebanyak 11 rumah hanyut terbawa derasnya aliran sungai. Sementara puluhan rumah lainnya yang dihuni 160 kepala keluarga rusak berat. Pengikisan tanah terjadi akibat luapan sungai karena hujan deras di wilayah tersebut. Kalau rumah mungkin ada, kalau yang rusak ada kurang lebih puluhan dah. Ada 20 ke atas. Yang terbawa hanyut? Iya, yang terbawa hanyut, yang rusak berat itu ya. Yang rusak ringan dan yang rusak sedang. Sementara itu, ratusan orang yang terdampak abrasi Sungai Cidadap terpaksa mengungsi ke sekolah yang berada di wilayah tersebut. Selain di sekolah, ada juga warga yang mengungsi ke rumah kerabatnya. Mereka meminta kepada pemerintah untuk segera direlokasi ke tempat yang aman. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Berdalih jadi korban tabrak lari komplotan penagih utang memberhentikan paksa mobil ditumpangi ibu dan anaknya di Tangerang Selatan, Banten. Ya pemirsa, kita awali Sindo Malam hari ini dari kebakaran melanda di toko bangunan di Kediri, Jawa Timur. Api baru bisa dipadamkan setelah 6 jam karena banyak bahan material yang mudah terbakar. Kebakaran hebat melanda sebuah toko bangunan di Jalan Masjid Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Banyaknya bahan mudah terbakar, membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Api diduga terjadi akibat korsleting listrik. Kebakaran baru bisa dipadamkan setelah 6 jam dengan bantuan 4 unit mobil damkar. Kami padamkan sekaligus selesai pembahasan itu tepat pukul 21.00. Jadi memang memakan waktu yang cukup panjang karena mengingat objek yang terbakar adalah bahan-bahan yang mudah terbakar. Dugaan sementara nanti mungkin dari pihak kepolisian akan meneliti lebih lanjut, dan sementara kemungkinan besar ada korsleting atau hubungan pendek arus listrik yang... Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Kapal nelayan KM Maulana 30 terbakar di perairan Tanjung Belimbing Selatan, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Saat kejadian, kapal mengangkut sebanyak 33 anak buah kapal atau ABK. Video amatir merekam kapal nelayan KM Maulana 30 terbakar di perairan Tanjung Belimbing Selatan, Kabupaten Tanggamus, Lampung pada Sabtu pagi. Dalam rekaman terlihat api membakar badan kapal. Kepulan asap hitam tebal memumbung tinggi di tengah laut.
Kapal KM Damansyah 05 berhasil mengevakuasi sebanyak 25 ABK dalam kondisi selamat. Sementara RA8 ABK lainnya masih dalam proses pencarian. Sebanyak 25 ABK berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, sementara 8 ABK lainnya dinyatakan masih hilang. Seluruh korban selamat dibawa menggunakan KP Orca 05 milik Kementerian Perikanan untuk dibawa menuju Pelabuhan Muara Baru, Jakarta. Hingga kini tim SAR masih mencari 8 korban yang hilang. Ini Pak, udah ya. Yang kami lakukan, kami Seorang anak berusia 8 tahun luka bakar saat bermain bola. 10:50 waktu Indonesia bagian Barat, KN SAR Basudewa kami gerakan untuk melakukan pencarian dan pertolongan. Kemudian kami juga melakukan koordinasi dengan Basarnas Command Center untuk informasi tersebut dan meminta SAR Map Prediction dalam rangka mempermudah kami melakukan pencarian sesuai dengan search area yang ada. Keinformasi lainnya, pemirsa, seorang anak berusia 8 tahun luka bakar saat bermain bola api di Maros, Sulawesi Selatan. Korban tersiram pertalite dan terbakar saat akan membakar bola. Korban yang menderita luka bakar di hampir semua tubuh langsung digendong oleh keluarganya ke Puskesmas Maros Baru, Maros, Sulawesi Selatan. Ibu korban yang menemani hanya bisa menangis saat melihat anaknya menahan rasa sakit. Karena luka yang cukup serius, korban akhirnya dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo yang memiliki unit khusus penanganan luka bakar. Menurut polisi, korban mengalami luka bakar serius saat bermain bola api yang dibuatnya sendiri dari hebel. Bentuk hebel, kemudian dikikir seperti bentuk bola, kemudian dilumuri dengan pertalite, kemudian dibakar. Nah, saat dibakar tersebut, nyata ada percikan pertalite yang menempel di baju anak tersebut, sehingga saat bola api tersebut kena dari anak tersebut, itulah yang menyebabkan terbakar dari anak tersebut. Polres Maros menghimbau agar orang tua lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan melarang permainan yang menggunakan bahan mudah terbakar karena dapat membahayakan keselamatan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ainus melaporkan. Seorang ibu dan anaknya histeris saat mobilnya diberhentikan paksa oleh komplotan penagih hutang di Tangerang Selatan, Banten. Bahkan komplotan penagih hutang ini berdalih menjadi korban tabrak lari saat warga berusaha menolong. Mana, layannya tanya mana? Layan makanya kalau mau jangan di sini. Matel! Pak ini matel. Matel! Matel biasa guys. Matel! Viral di media sosial saat sebuah minibus diberhentikan secara paksa oleh komplotan debt collector atau mata elang di Jalan Siliwangi, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Enggak. Matel. Ini matel. Rame-rame. Jangan di sini. Kamu jangan di sini sana. Bahkan seorang ibu dan anaknya yang berada dalam minibus tersebut histeris dan menangis, meminta pertolongan warga karena kendaraannya diberhentikan paksa. Mana sukatnya? Matel. Gimana curcurakan? Lu turun dulu. Warga pun bergegas menolong pengendara. Namun komplotan mata elang ini justru berdalih menjadi korban tabrak lari. Karena banyaknya warga, kedua pelaku langsung kabur. Mobil yang korbannya itu, yang video itu dikepet sama 3 mobil lain. Dari depan, kiri, sama belakang. Nah, kemudian dari pihak mereka itu mulai provokasi. Akibat peristiwa ini, kemacetan panjang terjadi dari arah Ciputat menuju Pamulang maupun arah sebaliknya. Warga berharap agar para pelaku dan komplotannya segera ditangkap karena sangat meresahkan. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Polisi berhasil meringkus pelaku pembunuhan seorang pelajar yang jasadnya ditemukan di kebun sawit di Tulang Bawang, Lampung. Pelaku pembunuh korban karena korban melawan saat pelaku meminta sejumlah uang.
Tim khusus anti bandit TK 308 Satreskrim Polres Tulang Bawang meringkus pelaku pembunuhan terhadap pelajar yang jasadnya ditemukan tertutup pelepah daun kelapa sawit di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Pelaku bernama Said, 26 tahun, ditangkap di kawasan Pematang Panggang, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Pelaku membunuh korban dengan senjata tajam, lantaran korban melawan saat pelaku meminta sejumlah uang ketika korban melintas di area perkebunan sawit. Sempat terjadi saling pukul antara pelaku dengan korban hingga pelaku menusuk korban. Untuk pelaku inisial S, untuk motif sendiri dari keterangan awal terduga pelaku ini meminta uang pada korban, namun korban ini melakukan perlawanan sehingga terjadi adu pukul yang kemudian pelaku ini kemudian mengeluarkan senjata tajam. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal seumur hidup. Sebelumnya, jasad seorang pelajar ditemukan sudah membusuk tertutup pelepah daun kelapa sawit di area perkebunan sawit di kawasan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung pada 11 Desember lalu. Korban diketahui seorang pelajar bernama Rido berusia 15 tahun yang dilaporkan hilang sejak 3 Desember lalu. Mantan istri dan anak dari anggota polisi di Nganjuk, Jawa Timur tewas dibunuh kekasihnya. Pelaku yang usianya 11 tahun lebih muda mengaku sakit hati korban ingin rujuk dengan mantan suaminya. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan Elvi Damayanti dan anaknya di rumah kos di Jalan Mongin Sidi, Kota Nganjuk, Jawa Timur. Tersangka pembunuhan Danang Susilo yang merupakan kekasih korban Elvi dihadirkan di lokasi. Korban Elvi Damayanti, 41 tahun, merupakan mantan istri dari anggota polisi. Pembunuhan terjadi 20 November lalu. Pelaku, warga desa Jogomerto ini juga menganiaya dua anak Elvi, Elinda dan Edi, menggunakan senjata tajam. Elvi dan Elinda anaknya tewas, sementara Edi kondisinya kritis akibat 20 luka tusukan di tubuh. Usai membunuh, pelaku juga membakar kamar kos yang dihuni korban dan dua anaknya. Usai bercerai, Elvi tinggal di rumah kos tersebut dan berpacaran dengan tersangka Danang yang berusia 11 tahun lebih muda. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati dan cemburu lantaran korban ingin rujuk dengan mantan suaminya. Pelaku ini atas nama D ini sudah memendam rasa sakit hati kepada korban, yang mana korban ini menyampaikan kepada tersangka bahwa yang bersangkutan akan rujuk kembali sama suaminya. Tersangka kini terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi kasus penembakan Hansip oleh komplotan curanmor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Polisi menggelar sebanyak 32 adegan, diperagakan oleh dua tersangka dan saksi kunci. Untuk melengkapi berkas perkara, Subdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penembakan Hansip yang dilakukan oleh komplotan curanmor di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada bulan November lalu. Rekonstruksi digelar di halaman Polda Metro Jaya, diperagakan langsung oleh dua tersangka dan juga saksi mahkota. Dari rekonstruksi ini terkuak bagaimana para tersangka Romaja dan Pam Saputra menyusun rencana untuk mencuri sepeda motor warga secara acak yang berada di kawasan Cakung. Saat di lokasi juga tergambar mereka sangat nekat menembakkan senjata api rakitan kepada korban ketika mencoba menggagalkan aksinya. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari penyidikan yang kami lakukan untuk melengkapi berkas perkara, dan ada 32 adegan yang dilakukan oleh kedua pelaku dan juga saksi yang menjadi korban penyerangan para pelaku. Di mana adegan krusial terjadi pada adegan ke-9 saat korban menabrak pelaku, kemudian pelaku menembak hingga korban tewas. Nantinya hasil dari rekonstruksi akan dimasukkan ke dalam berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan.